Sudah jadi pelayan, ya fight lah dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saudara sebagai sintua AKBP Setiabekar atau BTP atau Kompas yang secara khusus di wing tertentu. Jadi ini angkatan yang saya harapkan tidak lagi mengatakan sintua W, karena sintua W itu tidak ada. Yang ada adalah sintua HKBP Setiabekar yang bertempat di WA, karena itu dalam rangka pelayanan-pelayanan di WA lebih baik dari situ daripada dari WA lain. Itu saja. Kalau kita katakan bahwa saya sintua WA, itu sebetulnya kita memperkecil, menjadikan diri kita sangat rendah. Anda ini sintua gereja, bukan W. Dan kalau suatu saat ada W dengan situasi sosialnya yang hanya akhirnya lansia, karena tidak memungkinkan ada keluarga baru masuk ke sana, karena tidak ada rumah yang akan ditempati, apakah WIG itu menjadi tidak dilayani? Sintua dari WIG lain bisa ditempatkan gereja untuk melayani di sana. Nah, itu salah satu konsekuensi positif kalau kita mengatakan sintua HKBP di WIG, bukan sintua W. Nah, ini harapan saya, angkatan ini jangan lagi bicara sintua W. Kalau ini nanti terus menjadi sebuah kebiasaan cara pengucapan, akhirnya menjadi cara berpikirnya, maka tiba saatnya para sintua sudah berpikir yang benar, yang baik. Tidak ada lagi yang sempit. Nah, jadi pada tahap ini fight, kita bekerja keras, kita berjuang agar cita-cita itu tercapai. Walau banyak dinamika yang akan kita jumpai. Dan tahap kedua, saudara-saudara, orang tidak akan pernah kreatif untuk bidangnya kalau dia bukan tipe pejuang. Hanya orang yang selalu involve, selalu bergumul dan berjuang untuk satu bidang, akhirnya lewat pengalaman itu dia menjadi, oh, kalau ada masalah begini harus begini. Kreatif. Karena dia sudah mengalami banyak dinamika. Tapi kalau hanya sepenggal-sepenggal keseriusan, tidak akan pernah jadi pelayan yang kreatif. Jadi orang lihat, wah, itu aja. Tapi kalau dia betul-betul pejuang, kreatif. Biasa yang tidak mungkin dilakukan, tapi bisa dilakukan. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut orang yang gak usah, tapi bagi dia harus. Nah, yang ketiga, saudara, ketika saudara sudah fight di dalam sebuah pelayanan nanti, kemudian saudara mulai kreatif. Kreatif artinya dia mulai meng-create, menciptakan atau membuat hal-hal yang tidak biasa. Lama-kelamaan, maka saudara akan jadi pelayan yang inovatif. Ya. Pelayan yang selalu menemukan hal-hal yang baru. Cara, hal yang baru, baik pengungkapan yang baru maupun cara yang baru. Baik apa yang mau dikatakan atau dilakukan, ataupun bagaimana mengatakan atau melakukan itu. Ini sebuah inovasi. Ya. Oleh karena itu, saudara, orang yang berinovasi biasanya orang yang
mampu menguasai teknologi. Teknologi, jangan saudara bayangkan hanya sifatnya teknis, hasil ilmu pengetahuan, bukan. Ya. Teknologi atau rekayasa itu sebuah pemikiran, pengolahan pemikiran berdasarkan pengalaman yang akhirnya menghasilkan sebuah output terapan. Nah, itu teknologi. Bukan bicara mesin saja kalau yang dimaksud dengan teknologi. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana kita sampai kepada tingkat yang inovatif sehingga pelayanan saudara, katakanlah nanti saudara akan berada di satu wake tertentu, selama ini pendekatannya begini, tapi saudara punya pendekatan yang lain. Akhirnya output dengan pendekatan yang lama dengan energi 10 hanya 2, tapi saudara karena sudah kreatif bahkan sudah inovatif, saudara bisa dengan energi 5 menghasilkan 2. Artinya 100% lebih efektif. Karena saudara sudah pada tingkat yang inovatif. Nah, itulah maksudnya saudara, kenapa saya ajak kita semua untuk betul-betul mau bekerja keras, berjuang, supaya kita nanti akhirnya menjadi pelayan yang kreatif dan bahkan inovatif. Di dalam perjalanan waktu, cita-cita kita dalam perjalanan waktu itu cepat atau lambat perubahan pasti terjadi. Contoh, Anda ingin jadi ini, itu tadi contohnya. Sekarang di masa COVID banyak sekali perubahan yang terjadi. Pertanyaannya, apakah ingin menjadi ini itu tetap masih sebagus yang kita bayangkan, atau sebetulnya enggak lagi, enggak ada harganya lagi? Kalau enggak ada harganya lagi, kenapa dipertahankan? Nah, itu sebabnya apa yang mau kita capai, apa yang mau kita tuju, ini perlu diuji di dalam perjalanan waktu. Karena di dalam perjalanan waktu banyak sekali hal-hal yang terjadi yang bisa mengubah key objektif kita, tujuan strategis atau tujuan kunci di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, jangan heran banyak para pengusaha alih komoditi, karena komoditi selama ini nanti akan jadi besar, ternyata tidak perlu sebesar itu lagi ketika zaman COVID. Komoditi yang harus besar adalah menyangkut kesehatan dan konsumsi sehari-hari yang nggak bisa ditiadakan. Nah, ini kan semua hanya orang yang mampu untuk itu, maka dia akan bisa maju di tengah kesulitan sekarang. Makanya banyak pengusaha-pengusaha itu saudara yang tidak mengembangkan diri, dan begitu ada peristiwa tiba-tiba sekarang dengan COVID, akhirnya kolaps. Tetapi para pengusaha yang mau mengembangkan diri dan belajar, dia tetap eksis. Hanya break even point saja pun sudah bagus di awal-awal. Hanya break even point, oke. Hanya seperti perhotelan, hanya biaya operasional saja pun sudah oke, sambil melihat apa yang akan terjadi 5-10 tahun ke depan. Karena apa? Investasi yang ada itu kalau segera dialihkan, itu akan habis 30% dibandingkan kalau dipertahankan 5-10 tahun,
paling-paling break even point, dan hitung-hitung selama 5 tahun hanya 20%. Berarti kita untung 10%. Kan begitu hitung-hitungan. Kalau dia tipenya, ya, orangnya yang mau belajar. Begitu saudara. Ya, di dalam perjalanan waktu, cita-cita perlu diuji, karena dalam perjalanan waktu itu cepat atau lambat perubahan pasti terjadi. Dan untuk menguji itu, ada beberapa hal yang harus dipertanyakan. Satu, pertanyaannya, apakah cita-cita yang kita tentukan itu masih relevan sekarang? Kan begitu. Kalau nggak relevan, untuk apa? Yang kedua, apakah cita-cita yang kita tentukan itu memang masih relevan, tapi dalam kondisi sekarang masih adakah peluang kita untuk mencapainya? Kalau tidak, jangan. Contoh, 10 tahun lalu sudah saya garap ini, tetapi 2 tahun terakhir saya sakit. Mana mungkin lagi saya untuk, kan begitu. Ya kalau nggak mungkin, akhirnya kalau masih dipertahankan, akhirnya stres dan sampai mati. Buasa mati ibana, ibadah ngaliling ibadah neng aledang marna dapot, akhirnya mati. Kan begitu. Itu sebetulnya dibalik peristiwa-peristiwa itu. Anda mau mati atau mau sehat? Kan begitu. Ya, jadi ya jujur terhadap diri sendiri dan tanyakan, oke, masih relevan? Yang kedua, masih ada nggak peluang saudara untuk mencapainya? Kalau tidak, jangan menghabiskan waktu dan energi untuk itu. Oh, nggak mungkin lagi. Ya jangan bermimpi. Ya Tuhan kan bersama kita, betul. Tapi Tuhan nanti akan mengingatkan saudara, kau pun udah nggak mampu masih kau pertahankan, katanya pula, kan repot. Ya. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, dia akuntabel. Visi yang mulia adalah visi yang dapat bertanggungjawabkan dengan iman, dan oleh karena itu harus diperjuangkan dengan iman. Kemarin salah satu poin, kalau orang Batak kan, dan itu gambaran orang Timur, wah perasaan saya nggak enak. Menurut perasaan saya, Nina rohaku, kan gitu. Akhirnya dia ngomong. Tapi ketika orang Batak, orang Timur mengatakan Nina rohaku, ini sebetulnya bukan hanya perasaan emosi saja, tetapi sebetulnya hati ini bagi orang Timur ini pusat merasa dan pusat berpikir. Jadi bukan hanya sih. Coba lihat orang Korea. Kamu kenal nggak sama saya? Akan kesini. Tapi coba orang Indonesia. Kenal nggak sama saya? Yang ditunjuk apa? Ya karena di situ pusat semua. Ya. Nah, ini antropologi yang seperti ini membahasakan siapa saya dengan bagian-bagian tubuh, ini tentu punya maksud tersendiri. Oleh karena itu, kalau dikatakan dapat dipertanggungjawabkan dengan iman, bukan hanya ya pokoknya saya percaya sama Tuhan begini, enggak begitu. Ya saya percaya kepada Tuhan bahwa dengan ukuran yang seperti ini akan begitu. Jadi dia tetap rasional. Jadi antara keyakinan dan pikiran yang rasional itu kedua-duanya harus jalan. Kalau hanya mengandalkan rasio saja, saya khawatir hidup Anda akan sebatas leher sampai ke atas. Tapi kalau hanya hati saja, kita juga khawatir hidup kita hanya sebatas leher sampai ke bawah. Tapi kalau dua-duanya, itulah kehidupan yang utuh, lengkap kepala dan badannya, karena di situ otak dan hatinya, kan begitu.
Itulah saudara poin yang keempat di sini, dan poin yang terakhir. Sebagai seorang pelayan Tuhan, tentu kita mempunyai visi yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan iman. Itu jelas. Semua yang kita katakan di atas akan sia-sia apabila tidak didasari oleh sikap takut akan Tuhan. Proses pertumbuhan iman, peningkatan pengenalan akan Tuhan, dan sikap takut akan Tuhan sangat menentukan pemantapan visi, pemantapan pencapaian visi ke depan. Oleh karena itu saudara, waktu kita sudah lewat. Selamat mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pelayan tahbisan di HKBP, menjadi pelayan yang sederhana tapi bergagasan besar. Dan tetaplah kerjakan keselamatan. Pelayan sederhana bergagasan besar artinya dia selalu berpikiran global tetapi bertindak secara lokal dengan cakrawala jangkauan yang global. Atau dia orang yang berpikiran besar, gagasan besar, tetapi mulai dari hal-hal yang kecil. Itulah ciri-ciri orang besar yang akan maju. Seperti sudah saya sampaikan, tidak ada penemuan-penemuan yang besar kecuali berangkat dari pertanyaan sederhana yang kecil. Kenapa kalau benda ditaruh di ember yang penuh, kok airnya tumpah sekian? Mikir dia. Akhirnya ditimbangnya air yang tumpah itu. Loh, kok akhirnya muncullah teori, dan akhirnya muncul teori atau penemuan yang besar yang dipakai sampai sekarang, berangkat dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Ya, sekali lagi saudara, selamat mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan tahbisan di HKBP, menjadi pelayan yang sederhana tapi bergagasan besar, dan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tuhan memberkati kita. Sekian, kalau masih ada pertanyaan, saya kira harus kita diskusikan, tapi kalau tidak ada, kita bisa beristirahat sebentar, karena kita akan masuk sesi permainan, walaupun sebetulnya bermain dan berpikir. Karena kenapa harus berpikir? Kenapa harus ikut peraturan? Karena bermain itu, setiap permainan itu ada aturan main. Tapi kalau main-main itu tidak punya aturan. Sementara kita bukan mau main-main, tapi kita mau bermain dengan aturan main.